Terjemahan Al-Quran Surat ke-238 tentang kewajiban mengerjakan sholat biarpun dalam keadaan takut. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Asbabun nuzul ayat 238. Dari Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Beliau tidak pernah melakukan sholat yang membuat berat bagi para sahabat kecuali saat itu. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ayat ke-239. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Wasiat untuk istri dan mut'ah. Ayat ke-240. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Sekarang ayat ke-242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. 243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 245. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Keterangan nomor 91. Salat wusta menurut hadis yang sahih adalah salat asar. Keterangan 92. Maksud meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ke-246. Tidakkah kamu memperhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata,
kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Keterangan nomor 93, mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. Ayat ke-247, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberinya kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Ayat ke-248, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman." Keterangan nomor 94, tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat. Al-Quran Text Message. Para pencatat wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa beliau berada di Madinah, di antara mereka adalah sebagai berikut. 1. Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari an-Najjari, wafat tahun 30 Hijriah. Ia diberi julukan Syahidul Qurra, pemimpin para pembaca Al-Quran. Al-Hafiz Ibnu Hajar dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa Ubay merupakan orang yang pertama kali menjadi pencatat wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sebagaimana diyakini sebagai sekretaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Zaid bin Sabit. Nomor 2, Zaid bin Sabit bin Tahak bin Zaid al-Khazraji an-Najjari al-Ansari, wafat tahun 45 Hijriah ketika berumur 56 tahun, sebagaimana diriwayatkan oleh Zahabi dari Waqidi. Zahabi juga mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ia masih berusia 11 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkannya untuk mempelajari tulisan orang Yahudi agar kelak ia bisa membantu beliau dalam membaca tulisan orang Yahudi. Rasulullah ketika itu bersabda, "Karena aku belum merasa aman dari tipu daya orang Yahudi."